Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Di halaman 26 ya, bab yang ke-10, qala al-muallif hafizahullah ta'ala, babu fadlis sabri ala sunnah, bab keutamaan bersabar di atas sunnah. Bab ini mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh di dalam Islam yang benar, itu akan mendapatkan gangguan, maka dituntut untuk bersabar ketika mendapatkan gangguan, mendapatkan ujian. Mu'allif hafizahullah ta'ala membawakan beberapa dalil. Di antaranya yang pertama surah Al-Kahfi Al-Quran ayat 28. Kemudian yang kedua, Mu'allif membawakan athar dari Al-Imam Al-Hasan Basri yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Dan yang ketiga, Mu'allif hafizahullah membawakan perkataan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Ada 3 dalil. Dan sebelumnya telah mengisyaratkan tentang keutamaan orang yang bersabar dalam berpegang teguh di atas agama yang hak, di atas sunnah, yaitu akan mendapatkan 50 pahala para sahabat. 50 pahala para sahabat. Juga di dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya akan datang kepada kita masa-masa yang penuh dituntut untuk bersabar. Maka Nabi mengatakan, al-mutamassik ala dinih kal qabidi ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh pada agama di masa itu, di masa-masa yang butuh sabar, di masa-masa berpecah belahnya pemahaman manusia dalam beragama, maka berpegang teguh di saat itu seperti berpegang teguh memegang al-jamr, memegang bara api. Nah, setelah mu'allif menjelaskan kepada kita di bab yang bab yang ke-9 sebelumnya tentang keutamaan ya berpegang di atas sunnah, maka ketika berpegang di atas sunnah butuh kesabaran, maka di sini dijelaskan keutamaan bersabar di atas sunnah tersebut. Ya. Taib. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah nafsaka, yakni dirimu wahai Muhammad, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, bersama orang-orang yang yad'una, menyeru, rabbahum, kepada Rabb mereka, bil ghadati wal 'ashyi, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ini mengisyaratkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka beribadah bersama Rasulullah. Dalam kitab-kitab tafsir dikatakan maksud yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, yakni salat 5 waktu. Mereka berjamaah senantiasa di masjid. Itu kebiasaan para sahabat. Di antara ciri khas para as-salaf, salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Yuriduna wajhahu, yang mereka mengharapkan wajahnya, wajah Allah, yakni ikhlas dalam beribadah. Syahidnya di sini, segi pendalilannya di sini adalah perintah Allah untuk bersabar. Dan sabar ada 3 macam para jamaah sekalian. Yang pertama as-sabru fi ta'atillah, sabar di dalam ketaatan kepada Allah. yakni bersabar dalam kita menunaikan ibadah-ibadah yang tentu berat, butuh kepada kesabaran.
Berangkat ke masjid berat, yang butuh kepada kesabaran. Demikian pula tahajud berat, berpuasa dan seterusnya, menuntut ilmu, ya butuh kepada kesabaran. Yang kedua, as-sabru an maharimillah, bersabar dalam menjauhi yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Karena jiwa cenderung ingin kepada maksiat, jiwa cenderung kepada yang suka-suka, yang enak-enak dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka membutuhkan kesabaran untuk kita menjauhi maksiat tersebut. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahi, bersabar atas takdir-takdir. Dan dimaksud takdir-takdir adalah takdir yang sifatnya tidak mengenakan, takdir-takdir yang pahit, gangguan, cobaan-cobaan, musibah-musibah dan seterusnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk bersabar. Bersabar dalam menjalankan ketaatan, bersabar dalam menjauhi maksiat, dan bersabar atas gangguan-gangguan, ujian-ujian dalam berdakwah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Wala ta'du aynak, dan janganlah, kata Allah, berpaling matamu dari mereka yang mengharapkan zinatal hayati dunya. Mereka mengharapkan perhiasan dunia, yakni mereka dalam beramal mengharap, dalam beragama beramal mengharap kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu, dan jangan engkau mengikuti, kata Allah, orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan. An dzikrina, dari beribadah. Maksud dari adzikir maknanya umum di sini, bukan hanya zikir, berzikir menyebut nama Allah, tapi umum, mengingat Allah dengan seluruh ibadah, bahkan salat termasuk berzikir. Wa aqimi sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa yang berpaling dari mengingatku, yakni dari beribadah kepadaku, maka baginya kehidupan yang sempit. Para jemaah, di dalam surah Thaha, ya, ini isyarat menunjukkan bahwa ketenangan jiwa, ketenangan hati, tumaninanya hati ada pada ibadah. Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, yakni dari beribadah kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Kata para ulama, ini sempit di dunia dengan tidak tenang jiwanya, sumpek, galau, termasuk dhanka, sempit di alam barzakh, mendapatkan azab waliyadzubillah. Itulah nasib mereka yang berpaling dari beribadah kepada Allah. Lalu di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia akan mengatakan kelak, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, bagaimana engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, dulu padahal aku melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, demikianlah datang ayat-ayat kami, kata Allah, kalian lupakan. Maka sekarang pun hari ini, al jaza min jinsil amal, kalian hari ini dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud dzikrina di sini, an dzikrina, dari beribadah secara umum. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan yang mengikuti hawa nafsunya, dan wa kana amruhu, keadaan orang-orang seperti itu, ya, furuta, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi intinya syahid dari ayat ini, segi pendalilan dari ayat ini terhadap bab kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersabar, dan secara khusus jemaah, secara khusus sabar yang Allah perintahkan dalam dakwah, sabar yang Allah perintahkan dalam berpegang di atas sunnah, bisa dilihat misalnya di dalam surah Al-Furqan ayat 31, demikian pula di dalam surah Az-Zariyat ayat 52,
Dan juga di dalam surah Al-An'am ayat 34. Di dalam surah Al-An'am ayat 34 ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hiburannya? Yakni yang didustakan itu bukan hanya engkau wahai Muhammad, itu maksudnya. Yani semua nabi-nabi dulu pun didustakan, diganggu, bahkan banyak yang dibunuh. Allah mengatakan walaqad kudzibat rusulun min qablik. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum wahai Muhammad. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu. Dan rasul-rasul dulu sebelum engkau wahai Muhammad, mereka bersabar atas diperlakukannya, didustakannya dan diganggunya mereka oleh kaumnya. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami, kata Allah. Jadi kita sabar itu sampai datang pertolongan. Tidak ada istilah sabar ada batasnya. Kan kita ini udah sabar ini sampai kapan gitu. Ya sampai mati kapan, sampai Allah memberikan pertolongan. Ya. Selama hidup kita sabar itu, tidak ada istilah sabar ada batasan waktu. Dan juga sabar itu bukan setelah lama kejadian baru sabar, tidak. Ketika kejadian itu terjadi langsung kita sabar. Makanya kata Nabi, as-sabru inda sudmatil ula. Sabar itu ketika dentuman pertama, ketika benturan pertama itu sabar. Ya. Kemudian juga para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Ad-Dzariyat ayat 52. Setiap nabi, setiap orang yang berpegang di atas sunnah pasti akan mendapatkan celaan, gangguan dari musuh-musuhnya. Dan musuh dakwah itu ada dua. Yang pertama umat Islam sendiri dari kalangan orang-orang mujrimin, orang-orang jahil. Jadi musuh dakwah itu satu orang Islam sendiri, saudaranya sendiri. Dan yang kedua tentu dari orang-orang kafir. Allah mengatakan di dalam surah Dzariyat ayat 52, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Sampai gitu, padahal kita belum pernah dikatakan tukang sihir, kita belum pernah dikatakan orang gila. Tapi Rasul Muhammad SAW dan seluruh para nabi dan rasul, demikianlah kata Allah, matal ladzina min qablihim. Demikianlah kata Allah, tidaklah datang seorang pun rasul sebelum mereka illa qalu, kecuali mereka umatnya akan mengatakan sahirun aw majnun, yakni tukang sihir, dia ni rasul itu tukang sihir atau orang gila. Adapun dalam Al-Furqan ayat yang ke-31 Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Demikianlah kata Allah, kami jadikan setiap nabi, enggak ada terkecuali, setiap nabi aduwan minal mujrimin, ada musuhnya dari kalangan orang-orang yang durhaka, yang berdosa. Ini dua, baik muslim ataupun kafir. Mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah, namun cukuplah Rabbmu sebagai hadian, pemberi petunjuk, dan cukuplah sebagai pemberi pertolongan. Jadi kalau kita mendapat gangguan-gangguan dalam dakwah, dalam kita berpegang atas sunnah, mengamalkan sunnah, maka cukuplah Rabb kita sebagai pemberi petunjuk. Maka doakan orang yang menentang kita, baik muslim ataupun kafir sama saja, doakan dengan petunjuk jemaah. Jangan lupakan, doakan mereka agar mendapatkan petunjuk, baik dia muslim ataupun dia kafir. Jadi boleh mendoakan orang kafir dengan petunjuk, sebagaimana banyak Nabi mendoakan orang-orang kafir dengan petunjuk, dan bahkan barokah doanya Nabi SAW, mereka banyak yang masuk Islam dengan sebab doa Rasulullah. Seperti ada seorang sahabat namanya At-Tufail Ad-Dawsi, itu datang kepada Nabi agar minta didoakan suku Daus itu dibinasakan saja. Maka Nabi pun mendoakannya menghadap kiblat, kemudian beliau mengangkat tangannya dan berdoa. Kalau para sahabat nyangka sudah binasa itu suku Daus, disangkanya Nabi benar-benar akan mendoakan kebinasaan. Namun ternyata doa Nabi apa? Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, beri hidayah suku Daus, datangkan ya Allah mereka kepadaku dalam keadaan menjadi orang-orang yang Islam, yang beriman, menjadi seorang muslimin. Maka
Suku Daus pun seluruhnya jemaah masuk Islam dengan sebab berkahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai dai sering-sering mendoakan mad'u, sering-sering mendoakan umat agar mendapat hidayah apapun bentuk perlakuan mereka. Bahkan yang lebih tegas lagi di dalam surah Al-An'am ayat 112. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil ins wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya. Dan ini termasuk yang mengikuti nabi, yang mengikuti rasul, ada musuhnya dari kalangan manusia dan jin. Perhatikan, dari kalangan manusia dan jin, dan Allah menamai mereka dengan setan. Perhatikan lafaznya, aduwan syayatinal insi wal jin. Musuhnya itu setan dari golongan manusia dan setan dari golongan jin. Jadi kalau ada orang yang menentang-nentang dakwah, mengganggu dakwah, maka itu syaitan dari golongan manusia atau syaitan dari golongan jin. Apa sifat mereka jemaah? Orang yang suka mengganggu dakwah, yang memusuhi dakwah, memusuhi para nabi dan pengikut para nabi, karakter mereka kata Allah, yuhi ba'duhum ila ba'dhin. Mereka itu saling mewahyukan, maksudnya membisikkan satu sama lain, saling memprovokasi satu sama lain dengan kalimat-kalimat yang baik, yang indah, namun menipu. Kata Allah, zukhrufal qawli hurura, dengan perkataan-perkataan yang indah namun untuk menipu. Mohon maaf, seperti sekarang dibuatlah sebuah pemahaman, sebuah kesan kelompok sesat menyimpang, padahal tidak ada bukti penyimpangan dan semisalnya, namun itu dibuat-buat saja. Seperti misalnya sesat Wahabi, Wahabi haus darah, Wahabi teroris dan yang semisalnya. Sampai haus darah itu loh, dari mana? Apakah dia tuh, siapa yang dulu suka makan daging manusia itu? Apa Wahabi itu Sumanto jemaah? Wah, haus darah itu loh, sampai gitu loh. Embu kalau berbuat fitnah itu ya ojo nemen-nemen sampai haus darah itu Wahabi. Itu Allah sudah menegaskan, zukhrufal qawli hurura, yakni dengan perkataan-perkataan yang manis, yang indah, namun hurura, namun untuk menipu manusia agar manusia jauh dari dakwah. Ya, walau syaa rabbuk, seandainya Allah Ta'ala Rabbmu berkehendak, ma fa'aluhu, niscaya mereka tidak melakukan. Namun ini sudah sunatullah para jamaah. Jadi sudah sunatullah bahwasannya setiap yang berpegang di atas kebenaran akan mendapatkan gangguan. Kalau tidak, yuk enak jemaah. Sudah mendapat hidayah lalu jalannya bertabur bunga. Oh, enak banget. Makanya para nabi saja yang lebih mulia dari kita, para nabi dan rasul, tidak semudah itu mereka dalam berdakwah. Bahkan lebih parah dari kita dalam gangguan. Sampai-sampai Nabi ketika mengusap darah yang dilempari dengan batu, padahal ditawari oleh malaikat penjaga gunung untuk ditimpakan, dibinasakan yang telah melempari Nabi dengan batu, tapi Nabi hanya mendoakan kebaikan bagi kaumnya. Ini menunjukkan para jamaah sekalian, sudah sunatullah bahwa orang-orang yang berada di atas kebenaran akan mendapat gangguan. Maka di situ besarnya fadilah keutamaan as-sabr ala sunnah. Berikutnya kata mu'alif, berkata al-Imam Al-Hasan Basri, qala Al-Hasan, wa al-murad bi Al-Hasan huna ay Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, imamut tabi'in. Imam Hasan Basri ini adalah imamnya tabi'in, yakni imam di antara imamnya pada generasi tabi'in. Beliau mengatakan, sunnatukum wallahi walladzi la ilaha illahu. Kata Imam Hasan Basri, sunnah kalian, yakni kalian yang berada di atas sunnah tersebut, wallahi, ya, demi Allah, walladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, bainahuma bainal ghali wal jafi. Sunnah itu adalah di antara dua hal. Sunnah kalian ada di antara dua hal, yaitu antara al-ghali wal jafi, antara ifrat wa tafrid, yaitu antara berlebih-lebihan dan antara lawannya yaitu meremehkan. Maka yang benar itu segala sesuatu adalah tengah-tengah, sebagaimana ahli sunnah
wal jamaah dalam segala halnya jemaah. Misalnya dalam akidah ya, ahli sunnah itu tengah-tengah. Ada orang yang mengatakan misalnya Allah tidak punya sifat, diingkari. Ada lagi kaum yang mengatakan sifat Allah seperti makhluknya, karena ayat-ayat menunjukkan harus seperti itu. Kalau Allah punya wajah ya harus seperti wajah kita maknanya, kan gitu kata mereka. Jadi ada yang mengingkari total sifat Allah, ada yang menetapkan namun menyerupakan dengan makhluk. Kalau ahli sunnah tengah-tengah, dia menetapkan sifat Allah namun tidak menyerupakan, karena tidak serupa Allah dengan makhluknya. Jadi tengah-tengah dan adil. Dan itu berdasarkan kaidah Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah tidak serupa dengan suatu pun. Allah tidak serupa, maka tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Namun Allah sendiri menetapkan wa huwa as-sami'. Allah itu maha mendengar. Ini Allah punya pendengaran. Wal basir, Allah punya penglihatan. Namun tidak seperti makhluk. Maka tetapkan tanpa menyerupakan. Tetapkan Allah memiliki sifat dan tanpa menyerupakan. Dalam hal yang lain demikian. Tentang orang yang berbuat dosa besar misalnya. Kalau menurut Khawarij kafir, nggak ada ampun. Menurut Murji'ah justru mukmin sejati, berbuat dosa besar loh. Al-Sunnah tidak. Dia mukmin muslim namun berkurang imannya. Di akhirat dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tenang akidah Ahlussunnah, tengah-tengah. Maka kata Imam Hasan Basri, Ahlussunnah itu tengah-tengah. Maka disebut mereka al-wasatiyah. Kaum yang wasatiyah, dan umat Islam umat yang wasatiyah. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini juga termasuk ahli sunnah, umat yang wasata, kaum yang wasata, golongan yang wasata di antara kelompok-kelompok yang sesat menyimpang. Lalu kata Imam Hasan Basri, fasbiru 'alaiha, maka bersabarlah di atas sunnah tersebut. Wa rahimakumullah, semoga Allah merahmatimu. Inilah yang dimaksud atau syahidnya terhadap bab kita. Perkataan Imam Hasan Basri, fasbiru 'alaiha rahimakumullah, maka bersabarlah kalian di atas sunnah, semoga Allah merahmatimu. Kenapa kita harus bersabar? Kata Imam Hasan Basri, fa inna ahla sunnati kanu aqallan nasi fima madha. Karena sungguhnya ahli sunnah mereka adalah kaum manusia yang minoritas, baik dari generasi yang telah berlalu. Wahum aqallun nasi fima baqi. La madha maksudnya mereka itu kaum yang sedikit ya di zaman dahulu gitu ya, dan juga mereka sedikit dari yang tersisa fima baqiya. Wahum aqallun nasi fima baqiya. Zaman dulu mereka minoritas, zaman sekarang juga minoritas. Maksud minoritas zaman sekalian, kalau dibandingkan di sebuah masa, maksudnya di setiap generasi, di setiap masa. Namun kalau ditinjau dari umat secara keseluruhan, maka ahli sunnah adalah termasuk mayoritas. Apabila dibandingkan dengan dari mulai zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tentu mereka mayoritas. Namun di setiap zamannya, di setiap masanya, di setiap daerah, maka mereka minoritas. Alladzina lam yadhhabu ma'ahli al-ittirafi fi itrafihim. Yang mereka ahli sunnah karakternya adalah, perhatikan di sini, dan ini kaitan dengan ayat tadi. Dengan ayat tadi di surah Al-Kahfi, dan mereka tidak hanyut bersama orang-orang yang hanyut dalam kemewahan hidupnya. Yang dimaksud dengan ma ahlil itraf, itraf yakni mewah, bermewah-mewah ya. Kaya boleh jamaah, tapi bermewah-mewah itu yang haram. Kaya silakan, tapi dia wajib untuk qanaah dengan kekayaannya. Dan dia wajib untuk menggunakan di jalan Allah yang diridhai oleh Allah kekayaannya, dan tidak al-kibr, tidak sombong dengan kekayaan. Jadi tidak tercela jemaah kaya itu ya, karena Nabi pun berdoa minta kekayaan. Nabi berdoa minta kekayaan dan Nabi berlindung dari kefakiran. Jadi menunjukkan orang berdoa minta kekayaan boleh, minta banyak harta itu boleh, dibanding dengan barokah, sebagaimana Nabi mendoakan Anas dengan banyaknya harta. Kalau memang banyak harta itu tercela, tidak mungkin Nabi mendoakan Anas dengan sesuatu yang jelek. Allahumma akfir malahu, ya Allah perbanyak hartanya Anas, kata Nabi. Berarti boleh. Nabi pun berlindung dari kekurangan. Nabi ingin kecukupan.
Dalam doanya kata Nabi, ini antum hafalkan, ini doa tolak, bukan tolak angin nih, tolak fakir, tolak miskin. Ini doa namanya tolak miskin, bukan tolak angin. Karena pegelinu tolak angin ya. Ini doa namanya tolak miskin. Doanya Allahumma inni a'udzubika, ada 5 nih. Allahumma inni a'udzubika minal fakri, 1, wal qillati, 2, wadzillati, 3, wa a'udzubika min an adlima, yang kelima au udlama. Jadi berlindung dari 5 hal. Allahumma inni a'udzubika minal fakri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kefakiran, berlindung dari kefakiran, kemiskinan. Wal qillati, dan dari kekurangan. Wadzillati, dan berlindung dari kehinaan. Wa a'udzubika min an adlima, dan aku berlindung ya Allah dari aku berbuat zalim kepada orang. Au udlama, yang kelima, atau aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari aku dizalimi sama orang. Dizalimi sama orang. Jadi ini dibaca oleh atasan, oleh bawahan, oleh bos dan oleh karyawan, ini dua-duanya ini. Ya. Diulang, Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal qillati wadzillati wa a'udzubika min an adlima aw udlama. Baik. Wala ma ahlil bid'ah, dan ahli sunnah itu tidak bergabung, tidak ikut bersama-sama pengikut bid'ah atau ahli bid'ah, tidak bermajlis dengan ahli bid'ah, tidak duduk dengan ahli bid'ah, ya, menjauh dengan ahli bid'ah, tidak berteman akrab dengan ahli bid'ah. Dan maksud ahli bid'ah siapa jemaah? Orang-orang yang menyimpang dalam pokok-pokok agama seperti Syiah, seperti Qadariyah, ya, seperti para penyembah-penyembah kubur dari kalangan orang-orang sufi, itu tidak bergabung, tidak bermajlis, namun bergaul. Hatta dengan Yahudi pun tidak masalah bergaul, yakni ramah, sopan. Namun yang dimaksud bermajlis yakni berteman akrab jemaah, karena akan mempengaruhi nantinya. Itu karakter mereka, kata Imam Hasan Basri. Wala ma'ahlil bid'ah fi bid'atihim atau fi bid'ahihim, ya, wa sabaru ala sunnatihim hatta laqaw rabbahum. Dan mereka ahli sunnah itu karakternya, kata Imam Hasan Basri, bersabar di atas sunnah mereka sampai mereka dipertemukan, sampai mereka meninggal dunia bertemu dengan Rabb mereka. Nah, di sini menunjukkan sabar itu ada batasan, tidak? Tidak ada. Sampai wafat seorang itu dituntut bersabar, ya, di atas Islam, di atas kebenaran. Maka kata Imam Hasan Basri rahimahullah, fakadzalika insyaallahu fakunu, maka semoga kalian pun demikian, semoga kalian pun termasuk orang-orang yang demikian insyaallah. Yani orang-orang yang ada di atas sunnah, bersabar di atas sunnah, tidak hanyut dengan orang-orang yang mendahulukan kemewahan dunia, tidak termasuk orang yang larut bermajlis, berteman akrab, ikut dengan ahli bid'ah. Dan semoga kalian orang yang bersabar di atas sunnah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Auza'i, demikian pula Imam Al-Auza'i berkata, isbir nafsaka ala sunnah. Lihat jemaah, ini banyak sekali ucapan-ucapan salaf dalam masalah ini. Isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah engkau di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, dan berdirilah, diamlah saat kaum diam. Siapa kaum yang dimaksud? Para salaf maksudnya, para sahabat, para tabi'in. Jadi kita harus diam saat kaum itu diam. Ini tidak boleh kita membuat hal-hal yang baru. Tidak boleh kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang para salaf tidak pernah mengucapkannya dalam urusan-urusan din agama ini. Wa qul bima qalu, dan berkatalah dengan apa yang mereka katakan. Wa kaffu amma kaffu anhu, dan kalian tahan, menahan diri dari apa yang mereka menahan diri. Tidak ikut berbicara hal yang para salafus saleh tidak berbicara. Lalu kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, wasluk sabila salafika saleh, dan tempuhlah jalannya
salafmu, pendahulumu yang saleh, fa innahu yas'uka ma wasi'ahum, karena apa yang cukup bagi mereka akan mencukupimu. Artinya apa? Kalau mereka merasa cukup, kita pun harus cukup merasa cukup, tidak boleh merasa kita kurang sehingga mengada-ada dalam agama. Misalnya kalau mereka tidak merayakan perayaan, kita pun tidak merayakan perayaan. Kalau mereka merayakan perayaan, kita pun merayakan perayaan. Apa yang mereka lakukan dalam agama, kita pun melakukan. Apa yang tidak dilakukan, maka kita pun tidak melakukannya. Baik. Masuk kepada masail, faedah-faedah dari beberapa keterangan di atas. Al-ula, al-amru bis-sabri 'ala sunnah. Faedah yang kita ambil dari beberapa dalil di atas adalah perintah agama ini agar kita bersabar di atas sunnah. Berarti hukumnya wajib. Karena perintah, al-amru yaqtadil wujuba, bahwa yang namanya perintah itu konsekuensi adalah hukumnya wajib, jemaah. Artinya orang yang tidak bersabar itu haram, berdosa. Makanya ketika pengajian dibubarkan, ketika pengajian dilempari batu, itu harus sabar. Tidak boleh melawan, tidak boleh ngajak perang dan semisalnya. Karena yang melempari batu adalah saudara kita kaum muslimin. Tidak boleh seorang muslim berantem, berperang yang diperebutkan masalah yang tidak jelas seperti itu, dan seorang muslim wajib bersabar atas gangguan saudaranya. Ya. Makanya ahlu sunnah ketika diganggu tidak melawan, karena pertama dia meyakini itu saudaranya. Sehingga haram untuk mengalirkan darah saudaranya, apapun bentuk alasannya, jemaah. Terus yang kedua, karena perintah sabar di dalam menjalani agama. Perintah bersabar. Karena kalau melawan apalagi balas caci maki berarti menunjukkan ketidaksabaran. Karena sabar itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, as-sabru habsu an-nafsi. Sabar itu menahan diri dalam tiga hal tadi, jemaah. Menahan diri dalam tiga hal tadi. Tidak keluh kesah dalam musibah, itu juga sabar. Ya. Maka para nabi dituntut mereka untuk bersabar. Bahkan yang menakjubkan, ikhwan fillah jazakumullah, yang menakjubkan itu di surah Al-Insan ayat 23. Di surah Al-Insan ayat 23 Allah mengatakan tentang turunnya Al-Quran ini. Turun rahmah, turun Al-Quran, turunnya yakni wahyu, diutusnya para nabi dan rasul. Itu kan nikmat, jemaah. Betul tidak? Nikmat. Harusnya kan kita bersyukur terhadap nikmat tersebut. Harusnya kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi Allah tidak mengatakan demikian. Ketika kata Allah, kami turunkan kepada engkau Al-Quran wahai Muhammad, maka Allah perintahkan dalam ayat itu apa? Untuk bersabar. Kan harusnya bersyukurlah Muhammad karena Allah telah turunkan kepadamu Al-Quran. Tapi Allah tidak perintahkan untuk syukur, tapi justru Allah perintahkan fasbir li hukmi rabbika. Ini kan ajaib sekali, jemaah. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Lalu apa perintah Allah? Apakah fashkur? La, fasbir li hukmi rabbika. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran tanzilan, dengan berangsur-angsur, maka fasbir, maka sabar Muhammad. Menunjukkan kalau orang sudah mendapatkan Al-Quran, mendapatkan hidayah, pasti akan mendapatkan gangguan. Maka Allah sudah wanti-wanti, fasbir. Jadi itu bukan kepada Nabi Muhammad saja, kepada siapapun yang ittiba kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza isyaratun inna kula man qama bihadzal Qur'an fala budda an yanalahu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabrin. Saya ingin memberikan penjelasan, ini isyarat bahwa setiap orang yang tegak dengan Quran ini, orang yang menegakkan Quran, orang yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk ini, maka mau tidak mau dia akan mendapatkan apa yang didapati oleh orang-orang yang butuh di dalamnya kesabaran. Maka begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faedah berikutnya, as-saniyatu kasratu a'da'i sunnati wasaddina anha. Banyaknya musuh-musuh sunnah,
baik dari kalangan ahli bid'ah dari kaum muslimin loh, saudara kita, bahkan bisa jadi keluarga kita. Ini sunatullah jamaah. Keluarga kita pun bisa memusuhi ketika seorang ada di atas sunnah. Maka disebutkan oleh mu'alif kasratu a'da'i sunnah, bukan memusuhi saja, bukan membenci saja, wasaddina anha, juga menentang dengan berbagai cara, dengan membubarkan paksa. Sebenarnya jamaah, tidak ada satupun ya dari ahli sunnah yang membubarkan paksa saudaranya walaupun sesat itu tidak dibubarkan, dan tidak boleh seperti itu. Kewajiban kita hanya nasihat, sampaikan ini bid'ah, ini syirik, cukup itu saja. Tapi mereka tidak mampu hanya sekedar mengatakan ini bukan syirik, ini bukan bid'ah, tidak cukup dengan itu, atau mengeluarkan hujjah misalnya, tidak cukup dengan itu, tapi harus dengan cara kekerasan, dengan cara-cara fisik bahkan mereka. Dan kita ahli sunnah tidak boleh. Cukup kita sampaikan ini syirik, ini bid'ah, cukup itu saja, nasihat bentuknya ya. Oleh karena itu perhatikan, kasratu a'da'i sunnah wasaddina anha, banyaknya musuh-musuh sunnah dan yang menentang itu maksudnya yang menghantam jemaah sampai memberhentikan paksa itu maksudnya as-sadd ya, itu as-saddina atau as-sadduna, itu seperti itu maknanya. Dan itu sudah disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, senantiasa ada, akan abadi, enggak akan lenyap. Makanya jemaah sekalian, Islam tidak mungkin lenyap di muka bumi walaupun banyaknya orang-orang yang sesat merusak Islam. Tidak mungkin, mustahil. Karena Allah telah menjamin bahwasanya Islam akan kekal sampai hari kiamat. Nah, ketika banyaknya kaum yang menyimpang, maka mustahil Allah tidak menciptakan kaum yang ada di atas kebenaran yang akan membela Islam. Mustahil kalau tidak ada. Maka kaum itu selalu ada, kata Nabi. Maka antum cari kaum itu. Mustahil kaum itu tidak ada. Ada kaum tersebut. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, senantiasa ada, tidak akan lenyap, tidak akan binasa sekelompok dari umatku yang ada di atas kebenaran, yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, la yadhurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan kaum tersebut orang yang jemaah, yang menghinanya, yang mengganggunya, tidak akan membahayakan, enggak masalah. Maka antum ini kabar gembira dari Nabi. Antum dicaci, dihina barangkali sampai tingkat seperti itu, tidak akan membahayakan kita, nggak ada efeknya. Tetap orang nggak ada ikhwan yang pindah manhaj gara-gara dicaci seperti itu, tidak ada. Paling ikut tahlilan terpaksa mungkin, saking terpaksanya mungkin, tapi tidak sampai pindah manhaj, tidak ada ikhwan. Gangguan-gangguan dan yang semisal. Lalu wala man khalafahum, tidak akan membahayakan juga yang menyelisihinya. Nah, ini kata para ulama, man khadalahum dari kalangan kaum muslimin, man khalafahum dari kalangan orang-orang kafir. Jadi yang mengganggu itu justru bukan orang kafir jemaah. Yang mengganggu justru orang-orang Islam sendiri yang menyelisihi, yang berbeda di dalam manhaj. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum ala dzalika hatta yati amrullah, mereka terus demikian sampai Allah mendatangkan perkaranya ya. Terus mereka di atas kebenaran tersebut sampai Allah mendatangkan perkaranya. Taib. Yang berikutnya, kam as-salisatu. Taib. Fadhal isya dulu, adzan dulu, fadhal.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Poin ketiga ini penting. Faedah pelajaran dari dalil-dalil di atas. As-salisatu, yang ketiga. Anna at-tahdhira, bahwasanya memperingatkan orang, mentahdzir, min ahli al-ahwa wal bid'ah, dari ahli bid'ah, manhajun rabbani, dia adalah metode Allah di dalam Quran. Jadi kalau mentahdzir, memperingatkan tentang sesatnya si fulan, hati-hati, bahayanya si fulan, hati-hati, itu bukan menggibah jemaah, tapi betul-betul dia sesat, menyimpang, membahayakan umat dan mengajak umat kepada kesesatannya. Maka sampaikan, hati-hati, baik dari perbuatan ataupun dari orangnya, baik dari keyakinan yang sesat ataupun dari orang yang mengajak kepada keyakinan sesat tersebut. Itu manhaj rabbani. Fal Quran qarara al-haqqa wa amara bih, maka Al-Quran menetapkan kebenaran di dalamnya dan memerintahkan untuk mengikuti kebenaran. Namun juga ingat, Al-Quran wa haddara minasyarr, Al-Quran juga memperingatkan keburukan, memperingatkan dari perbuatan-perbuatan buruk. Wa amara bijtinabihi wajtinabi ahlih, dan Quran memerintahkan menjauhi keburukan dan menjauhi dari orang-orang buruk. Nah, itu menunjukkan berjamaah tentang masalah tahdzirnya. Tahdzir dan menghajar, memerintahkan untuk menjauh, itu ada di dalam Al-Quran. Cukup beberapa ayat yang kita akan sebutkan. Satu, Surah Al-An'am ayat 68, ikhwan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kita harus memperingatkan manusia dan kita harus menjauh dari ahli bid'ah, orang yang sesat, menyimpang. Allah mengatakan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, apabila engkau melihat ada orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, kata Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih, maka berpaling, kata Allah, jauhi, jangan bermajlis dengan orang seperti itu. Fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih, sampai dibicara kepada yang lain. Jadi kalau kita dengar ada orang memperolok agama, sesat, menyimpang, jangan duduk di majelisnya, berpaling. Ini ayat, kata Al-Imam Al-Qurtubi, ayat ini surah Al-An'am ayat 68. Apa kata beliau? Fi hadhil ayat raddun min kitabillahi ta'ala, ayat ini adalah bantahan dari Quran, langsung dari Allah, ala man za'ama, kepada orang yang mengklaim, yang mengira, menyangka, annal a'immatal ladzina hum hujajun wa atba'ahum lahum an yukhalitul fasiqina wa yusawwibu ara'ahum taqiyatan atau taqiyatun, ya, taqiyatan. Perhatikan kata Imam Al-Qurtubi. Ayat ini bantahan dari kitabullah ala man za'ama annal a'immah, siapa yang mengklaim bahwasanya al-a'immah, para imam, alladzina hum hujaj, yang mereka sebagai hujjah, wa atba'ahum lahum, dan para pengikut mereka, lahum an yukhalitul fasiqin, bolehnya bercampur gaul dengan orang-orang fasik. Jadi ayat ini sebagai bantahan, enggak boleh.
yakni bercampur baur bermajlis dengan orang-orang fasik. Demikian pula para salaf mengatakan di antaranya Ali, yakni Muhammad bin Ali bin Abi Talib, Muhammad Al-Hanafi, yang mengatakan la tujalisu akhlal khusumati, jangan kalian duduk dengan orang yang suka debat, jangan kalian bermajlis dengan orang yang suka debat. Demikian pula Ibnu Abbas bahkan mengatakan la tujalisu ahlal ahwa, jangan kalian bermajlis dengan ahli bid'ah, fa innahu mumridatun lil qalbi, karena akan membuat hati ini berpenyakit. Jadi bergaul dengan ahli bid'ah membuat hati berpenyakit. Penyakit apa yang maksud? Penyakit syubhat wal iyadu billah. Taib. Demikian pula para ulama mengatakan mujalasatu ahlil munkar atas ayat tadi la tahillu, bermajlis dengan ahli munkar termasuk ahli bid'ah maka tidak diperbolehkan. Disebutkan pula oleh Al-Fudail bin Iyad, man ahabba sahiba bid'ah ahbatallahu amalahu, siapa yang cinta saja kepada ahli bid'ah, cinta, maka Allah batalkan amalannya. Wa akhraja nural islam min qalbihi, dan Allah cabut cahaya Islam di hatinya. Cinta kepada ahli bid'ah cuma, cinta kepada Khomeini misalnya, Khomeini loh dipajang fotonya, na'udzubillah min dzalik, yang mengatakan inna li a'immatina, sesungguhnya para imam-imam kita maqaman, memiliki kedudukan, kata Khomeini, lam yablughuhum malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya imam-imam kita itu memiliki maqam yang enggak bisa dicapai oleh malaikat sekalipun, enggak bisa dicapai oleh nabi sekalipun. Ngomong begitu, fotonya dipajang sama umat Islam. Khomeini, Allah cabut cahaya Islam dari hatinya, waliyadzubillah. Sebutkan kata Imam Fudail bin Iyad, man ahaba sahiba bid'ah ahbatallahu amalahu wa kharaja nurul islam min qalbih. Ya. Demikian pula yang cari besan ahli bid'ah. Wa man zawwaja karimatahu min mubtadi, siapa yang mengawinkan putrinya kepada ahli bid'ah faqad qata'a rahimaha, maka sudah putus dia, kekerabatannya putus sudah, jangan digauli lagi sudah. Bagaimana putri dikawinkan dengan ahli bid'ah, orang Syiah misalnya, naudzubillah. Taib, wa man jalasa ma sahibi bid'ah, maka siapa yang duduk dengan ahli bid'ah lam yu'tal hikmah, Allah enggak akan beri ilmu dia. Yang diberi apa? Ya kesesatan, bukan ilmu. Ya. Taib, satu lagi ayatnya. Sebenarnya si akeh ya kawan, tak singkat aja, nanti ada nih. An-Nisa 140. Baik. An-Nisa 140. Sama mirip dengan ayat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika engkau dengar ayat Allah diingkari, engkau dengar ayat Allah diolok-olok. Ahli bid'ah itu kan orang yang mengolok-olok ayat Allah. Nah, kalau kamu dengar itu, maka fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Itu An-Nisa ayat 440. Demikian pula ikhwan bin azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan Ali Imran ayat 7. Ini surah Ali Imran ini ayat 7. Allah menyebutkan tentang huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamathunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Allah yang telah menurunkan Alkitab, diantaranya ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, dan yang muhkam itulah induknya Alkitab. Ini isyarat perjamaah bahwa kalau kita mendapati ada ayat yang nampak rancu, mutasyabihat, ayat yang rancu, maka kita kembalikan kepada apa? Kepada induknya, kepada yang muhkam. Karena yang muhkam itu Allah mengatakan ummul kitab, induknya. Ya kan? Ibu kota itu ya induknya kota-kota. Maka kalau ada ayat yang rancu, maka antum balikin kepada yang muhkam. Yang rancu jangan dipikirin. Itu isyarat dari ayat ini. Lalu apa kata Nabi? Kata Allah, fa amal ladzina fi qulubihim zayg. Adapun orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, dia akan mengikuti apa? Fayattabi'una ma tasyabaha min. Dia akan ikut yang syubhat-syubhat itu, bukan yang muhkamnya, yang syubhat-syubhat. Tujuannya apa? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili, untuk bisa ditakwil. Ayat yang muhkam itu yang enggak bisa ditakwil kan, karena jelas. Yang bisa ditakwil itu yang bisa dibawa kepada beberapa pemahaman. Nah, itu ahli bidah senang itu. Maka apa kata Nabi? Perhatikan,
Kata Aisyah, Rasul bersabda, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tasyabaha. Jika engkau melihat ada orang yang ikut menggunakan ayat-ayat yang syubhat, fa ulaikal ladzina sammallahu. Maka itulah yang Allah namakan itu orang yang zaid, orang sesat itu, kata Nabi. Lalu Nabi enggak diam. Lalu kata Nabi, fahdaruhum. Fahdaruhum, hati-hati, tinggalkan, jauhi orang seperti itu. Ini Nabi jemaah, metode nabawi, metode Qur'ani mentahdir ahli bid'ah itu, mentahdir orang yang sesat menyimpang itu. Maka ikhwani fillah azakumullah, jadi jangan menganggap tercela kepada orang yang memperingatkan ini sesat, ini menyimpang, ya, mentahdir. Ada tahdir namun jangan serampangan, ada kawaid dan dawabit di dalam mentahdir, ya. Baik, insyaallah pertemuan akan datang barangkali kita singgung tentang kawaid wa dawabit di dalam mentahdir insyaallah. Apa kaidah dan apa patokan dalam mentahdir. Kita ambil lagi faedah ar-rabi'ah yang keempat, dhammu liman talabad dunya bid-din. Celaan bagi orang mencari dunia dengan agama. Jelas ya? Mencari dunia dengan agama. Yang menjual ayat Allah atau dalam rangka dia tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Boleh ikhwan, antum belajar agama, dapat ijazah, tujuan juga untuk misalnya bekerja dan yang semisal, untuk tujuan ngajar dan semisal, boleh, namun dasari dengan ikhlas dulu. Namun kalau murni untuk dunia nggak boleh. Misalnya antum belajar agama sampai dapat ijazah antum gunakan untuk melamar pekerjaan syariah, misalnya untuk menjadi apa? Untuk misalnya menjadi hakim di sebuah negara Islam, itu boleh-boleh saja asal dasari dengan apa? Dasari dengan ilmu, dasari dengan ikhlas. Nah, al-khamisah, dhammu ittiba'is syahawatin nafsi wa syubhatis syaitan. Celaan orang ikuti syahwat, nafsu syahwat, ya, dan mengikuti syubhatnya syaitan. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Kemudian as-sadisatu anna man ittaba'a hawahu. Sesungguhnya orang yang mengikuti hawa nafsu falaysa ahlan. Mengikuti hawa itu maksudnya ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu laisa ahlan an yuta'a wa yuttaba'a. Ahli bid'ah tidak layak untuk dijadikan panutan, tidak layak untuk ditaati, tidak layak untuk diikuti, menjadi ikutan. Tidak layak ikhwan. Ya, apapun kedudukannya, apapun kehormatannya, hatta dekat dengan Nabi sekalipun, sebagai misalnya Habib, sebagai misalnya turunan Nabi sekalipun, tetap tidak dijadikan panutan, tidak layak. Bagaimana dia menyelisihi nabinya sendiri, kakeknya sendiri? Maka ikuti Habib yang ahli sunnah. Ada Habib ahli sunnah, ada Habib ahli bid'ah, wajar manusiawi. Ya, yang kita ikuti adalah, yang kita hormati, kita muliakan para habaib dari kalangan ahli sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.